Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suici. Lagi membahas masalah Jumatan, salat Jumat. Nah, salat Jumat sendiri iku ada pembahasan masalah syarate. Mulane wasyara itu wujubil Jum'ati utawi pira-pira syarat wajibe Jumatan, salat Jumat. Iku sab'atu asya'a iku pitu pira-pira perkara. Dalam salat Jumatan sendiri iku ada yang namanya syarat wajib. Nah, syarat wajib ke apa? Perkara yang harus ada, harus terpenuhi. Ketika nantinya syarat iki gak terpenuhi gak sah salat Jumatane. Salat Jumatane gak wajib, salat Jumatane tidak wajib. Jadi syarat iki perkara yang harus ada. Ketika nantinya kok tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib Jumatan, tidak wajib Jumatan. Lah rupane pitu ki apa? Al-Islamu, rupane Islam. Mulane ketika nantinya seseorang itu beragama Islam, berarti dia wajib Jumatan. Lah nek non Islam piye, misalkan kafir, misalkan Kristen, Hindu, Buddha, ikut tetap dia tidak wajib Jumatan di dunia, tapi ketika dia di akhirat tetap disiksa. Jadi sing wajib Jumatan iki orang Islam, adapun non Islam iku Jumatane enggak sah. Jadi enggak perlu Jumatan. Lah kok piye? Tetep nek dia enggak gelem tobat ya disiksa di neraka. Wal bulughu lan balek. Nah, balek iki menjadi syarat wajibnya Jumatan. Ketika nantinya seseorang iki mau sudah balek Islam, berarti wajib Jumatan. Nah, balek apa nek dalam Safinah tanda-tandane ada 3. Sing pertama iku berumur 15 tahun Hijriah. Jadi misalkan kok umur 15 tahun Hijriah kok sudah mencapai umur itu berarti wajib Jumatan, sudah balik. Nah, yang kedua keluarnya mani minimal umurnya 9 tahun. Jadi belum umur 15 tahun tapi sudah keluar mani sperma, ikut tetap dikatakan balik. Jadi 2 syarat itu harus terpenuhi. Syarat yang ketiga haid nih. Haid kan enggak masuk dalam syarat Jumatan. Jadi balik itu ada tanda-tanda nenek enggak umur 15 tahun ya keluar mani, keluar sperma sing minimal umurnya 9 tahun. Nah, ketika sudah balik Islam maka dia wajib Jumatan. Tapi ada syarat lagi, wal aklu, lan duweni akal. Punya akal balik Islam iki harus dia wajib Jumatan. Wa hada utawi ikilah telu ya kuwi al Islam balik al aklu dalam syaraiku syurutun aidon ligel jumlah minas solawati. Memang 3 perkara iki menjadi syarat dalam sholat Jumatan ya dalam sholat selain Jumatan. Sholat fardu kayak duhur iku nek memang dia sudah Islam balik akal maka wajib sholat fardu. Nah, terus ditambahi lagi syarat yang keempat, wal huriyatu lan sifat merdeka. Mayoritas zaman sekarang iku mayoritas masyarakatnya sudah merdeka, jadi tetap kewajiban sholat Jumatan. Adapun zaman dulu memang ada budak, babakan budak, masalah budak iku yang tidak wajib Jumatan. Tapi kalau statusnya memang di situ kok merdeka, ya wajib Jumatan. Wa zukuriyatulan sifat lanang laki-laki iki termasuk syarat wajib Jumatan. Lah mulane ketika nantinya kok di situ sudah memenuhi syarat Islam, balik akal, merdeka, terus laki-laki, maka dia wajib Jumatan. Dan nek perempuan piye? Nek perempuan tidak wajib Jumatan. Cuman misalkan dia Jumatan ikut tetap sah, Wasihatulan sehat waras. Lah, sehat ataupun waras iki mau iku menjadi syarat wajibnya Jumatan. Jadi misalkan kok orangnya sakit, misalkan diinfus di rumah sakit, iku tidak wajib Jumatan. Jadi yang wajib Jumatan iku memang kalau dia sudah sehat, kalau memang dia tidak berpenyakit. Wal istitonu lan omah-omah utawa mustautin. Omah-omah iki mau artinya orang yang bertempat tinggal menetap. Mulane ketika status kita kok tidak istiton, misalkan status kita mengecualikan yoki uang musafir. Musafir orang yang bepergian ikut tidak wajib Jumatan. Mulane dalam syarah fala tajibu al jum'atu ala kafirin asliin. Memang bagi orang perempuan
laki-laki yang kafir asli iku tidak wajib Jumatan. Soalnya syarat Jumatannya apa? Islam. Lah engko terus kafir asli bagaimana? Tetap dia disiksa di neraka. Soalnya piye-piye lah nek orang kafir iku tidak sah salate. Mulane enggak wajib, tapi tetap dia mendapatkan siksa nantinya kalau dia enggak tobat. Wasobiin dalam syara iku anak laki-laki. Ya sama, soalnya apa? Syarat wajib Jumatan ki balik. Ketika nantinya dia ki masih anak kecil, maka tidak wajib Jumatan. Tapi misalkan dia Jumatan, ya boleh-boleh saja. Misalkan anak umur 8 tahun belum balik terus Jumatan, ya tetap sah, boleh. Cuman tidak wajib Jumatan. Wa majnunin. Nah, orang yang gila iku tidak wajib Jumatan. Soalnya syaratnya Jumatan, syarat wajib iku punya akal. Sedangkan orang yang majnun gila iki mau akale enggak sempurna. Warokikin budak iku memang tidak wajib Jumatan. Sing wajib Jumatan ki orang yang sifatnya merdeka. Wa ungsa wa maridin wa nahwihi. Perempuan iku juga tidak wajib Jumatan. Tetapi misalkan kok perempuan iki kok Jumatan, sholat Jumat ya tetap sah. Dan iku bisa menggugurkan sholat duhure. Jadi perempuan misalkan tidak melakukan sholat duhur tapi sholat Jumatan, ya tetap sah. Dan iku nggak perlu kita iki mau sholat duhur lagi karena sudah gugur dengan Jumatan iki mau. Jadi meskipun perempuan tidak wajib Jumatan, tapi misalkan sholat Jumat, ya tetap sah. Wa maridin wa nahwihi. Orang yang sakit misalkan di rumah sakit, itu tidak wajib Jumatan, tapi tetap wajib sholat duhur. Wa musafirin, orang yang bepergian. Jadi misalkan perjalanan jauh, itu tidak wajib Jumatan. Sing wajib Jumatan ku istiton. Tapi dalam kitab lain ada yang mengatakan mustautin, ada yang mengatakan mukim. Nah, itu wajib Jumatan. Nah, mulane syarat ketujuh iki ketika nantinya terpenuhi dalam seseorang iku wajib Jumatan. Nek salah satu enggak terpenuhi maka tidak wajib Jumatan. Contoh misalkan orangnya Islam balik tapi enggak punya akal. Misalkan gila, nah iku enggak wajib Jumatan. Atau misalkan apa? Islam balik akal sifat merdeka tapi perempuan enggak wajib Jumatan. Nah, mulane wasyara itu sihati fi'liha. Iku dalam syarah sihati. Wasyara itu fi'liha. Nah ini bahas masalah syarat melakukannya sholat Jumat. Nek dewa kan syarat wajib. Jadi syarat wajib Jumatan ki nantinya ketujuh perkara ki sudah terpenuhi maka dia wajib sholat Jumat. Tapi masalahnya dalam sholat Jumat sendiri iku ada syarat melakukan sholat Jumat. Nah ini beda lagi. Wasyara itu filia utawi pira-pira syarat ngelakoni sholat Jumat. Iku salah satun iku telu. Dalam sholat Jumatan sendiri iku ada syarat sahnya melakukan sholat Jumat. Nantinya ketika iki tidak terpenuhi maka seluruh yang sholat Jumatan di masjid iku tidak sah. Soalnya syarat sahnya melakukan Jumatan. Tapi nek di atas tadi syarat wajib Jumatan, berarti nek tidak terpenuhi dia tidak wajib Jumatan. Contohnya anak kecil misalkan umur 7 tahun, lah itu tidak wajib Jumatan. Misalkan Jumatan ya tetap sah. Tapi dalam syarat fi'liha wa syara itu fi'liha salah satun. Iki syarat di mana sholat Jumat itu bisa sah bagaimana? Nah, itu ada 3 salah satun. Pertama rupane telu. Antakuna suwiji ku yen to ana apa albalatu apa negara iku misran iku kota au qaryatan utawa desa. Jadi dalam melakukan sholat Jumatan iku bisa pada tempat yang berbentuk desa ataupun dalam bentuk kota silakan. Dan itu beda-beda. Memang daerah ada yang di masyarakat bahasane qaryah desa, mendirikan Jumatan di desa ya enggak masalah, tetap boleh. Wa ayakuna lan yen to ana syarat sing kedua apa al adatu apa wilangan hitungane ki mau arba'ina iku 40. Dalam sholat Jumatan sendiri syarat sahnya melakukan Jumatan iku harus minimal ku paling sedikit 40 orang jamaah Jumat. Nah, iku dalam syariat apa? Airojulan tegese laki-laki min ahlil Jum'ati saking ahline Jumat.
ketika kita mendirikan Jumatan minimal nek menurut madzhab Syafi'i iku harus 40 orang paling sedikit, dan iku orang yang ahli Jumat. Maksudnya apa ahli Jumat? Wahum dalam syarah iku Fathul Qorib wahum al mukallafuna az-zukuru al ahraru al mustautinuna. Syarat 40 orang yang Jumatan iki supaya sah minimal iku harus orang yang ahli Jumat. Ya kuwi sapa? Wong mukalaf. Mukalaf ki laki-laki, merdeka dan mustautin. Mustautin apa? Penduduk asli. Jadi yang bisa mengesahkan, yang bisa masuk hitungan 40 iku mau ketika memang orangnya 40 laki-laki dan merdeka, bukan status budak. Dan statusnya mustautin, orang yang bertempat tinggal. Jadi misalkan tempat tinggalku rumahku di Kudus misalkan. Lah iku memang masuk hitungan 40 iki. Jadi minimal 40 orang laki-laki, merdeka dan mustautin. Nah misalkan kok lebih ya malah bagus, malah baik. Nah misalkan terjadi masalah ketika nantinya 39 orang jamaah iki mau ada laki-laki, terus merdeka, mustautin, penduduk asli kono misalkan. Tapi yang 5 orang statusnya misalkan apa? Misalkan anak kecil sing belum balik dan dia statusnya misalkan musafir. Iku tidak bisa mengesahkan Jumatan. Jadi 39 oke iki masuk hitungan sing mengesahkan Jumatan, tapi kurang siji, kurang satu. Lah sedangkan 5 orang iki tidak termasuk min ahlil Jumat. Jadi enggak bisa Jumatan. Soalnya kurang satu mau. Jadi minimal 40 iki orang yang laki-laki, mustautin, merdeka. Adapun selain itu terserah, misalkan sing 50 orang iki misalkan penduduk musafir semua, orang yang bepergian enggak masalah. Sing 40 orang yang laki-laki, merdeka dan mustautin, iku enggak masalah, tetap sah Jumatane. Memang dalam mazhab Syafi'i 40 orang iki harus min ahlil Jum'ah. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain iku ada ulama yang beda pendapat. Soalnya apa? Terkadang di masyarakat iku amit sewu, terkadang ada sekolahan-sekolahan atau pondok pesantren yang mendirikan Jumatan. Sedangkan status orang-orang di situ iku bukan mustautin, orang-orang yang dari daerah-daerah lain. Jadi misalkan di luar-luar kota terus podo mondok terus mendirikan Jumatan di pondok atau mendirikan Jumatan di sekolahan. Sedangkan mayoritas yang sholat Jumat itu tidak penduduk asli, tapi orang-orang luar kota misalkan. Nah itu masalah di situ. Enggak ada 40 orang. Nah, tapi ada pendapat ulama yang memperbolehkan dalam kitab-kitab lain. Salah satunya dalam kitab Kasyifatus Sajah, Sarai Safunatun Najah. Itu memang ada ulama yang memperbolehkan. Enggak harus 40 orang, tapi boleh. Nah, ada yang mengatakan 30 orang boleh. Ada yang mengatakan boleh 2 orang. Jadi sing satu khutbah, sing satu mendengarkan, sing satu ngimami, sing satu makmum. Ada yang demikian. Tapi nantinya kita mengikuti pendapat itu ada syarat-syaratnya. Nah, tapi nek kita mengikuti mazhab Syafi'i iki minimal 40 orang, merdeka, mustautin, laki-laki. Iki harus terpenuhi. Syarat sing ketiga wa ayakuna lan yen to ana pal waktu-waktu ana iku bagianku tetep. Nah, syarat yang ketiga waktu sholat Jumatan iki mau waktu sholat Jumatan iki harus masih pada waktunya. Lah waktu iki apa maksudnya? Wa huwa utai waktu dalam syariat iku waktu dzuri iku waktu duhur. Mulane fayustaratu antaku al jum'atu kulluha fil waqti. Mulane disyaratkan terjadinya seluruh Jumatan ki mulai khutbah dan 2 rakaat sholat Jumat ki mau harus pada waktu duhur. Jadi waktu duhur misalkan Jumatane jam 1:30 aslinya tetap sah boleh. Tetap boleh misalkan kita Jumatan khutbah ki mau jam 1:30. Soalnya masih dalam waktu zuhur. Tapi masalah apa? Ketika nantinya sudah habis waktu dure jam 3:30 baru sholat Jumatan, itu enggak sah. Soalnya sudah keluar dari waktunya. Jadi maksudnya apa? Waktu di bagian kimau maksudnya waktu sholat duhur. Itu masih ada untuk melakukan sholat Jumat. Nah itu enggak masalah. Nah,
Fa in kharaja mongko lamun metu apa waktu-waktu au adimat utawa kesepen apa syurutu pira-pira syarat ya suliat mongko den salati apa Jumat den salatiku duhron hale duhur. Nah, ketika nantinya misalkan kok keluar waktunya misalkan. Jadi misalkan setengah 4 misalkan belum sholat Jumatan. Lah iku piye, apakah kita tetap wajib sholat Jumat kondok apa duhur? Nah iku masuke nantinya sholat duhur. Jadi mulai jam 12 waktu duhur sampai jam 3 iku belum sholat Jumatan misalkan. Nah misalkan udhure sebab tidur. Lah iku piye? Tetap dia nantinya sholat duhur. Tapi kalau memang status waktunya sudah habis, misalkan sholatnya setengah 4, yo nantinya kondok duhur usolli fardhu duhri qadha alillahi ta'ala. Tapi kalau memang masih ada waktunya, yo sholat Jumatan. Nah itu wajib tetap. Terus misalkan awadimat asyurut, misalkan syarat-syaratnya enggak terpenuhi piye misalkan. Lah ikut tetap dia wajib sholat tapi sholatnya duhur. Jadi di sini dijelaskan memang nantinya syarat-syarat gak terpenuhi. Misalkan apa? Misalkan di situ orangnya tidak ada 40. Jadi penduduk aslinya itu di situ cuma 15. Sedangkan dalam syarat sahnya Jumatan itu minimal 40. Lah nek kasusnya seperti itu tetap wajib sholat tapi sholatnya sholat duhur. Soalnya nek sholat Jumatan nggak terpenuhi syaratnya wong kudune 40. Sedangkan penduduknya cuma 15 orang. Tetap wajib sholat tapi sholatnya duhur. Lah nantinya Jumatane piye? Jumatane gak wajib wong syaratnya tidak terpenuhi. Wong penduduk asline ning kono misalkan daerah terpencil cuma 15 orang. Nah, terus atau misalkan sudah keluar waktunya misalkan tidur. Nah, itu tetap tidak wajib Jumatan tapi tetap dia wajib sholat duhur. Nah, misalkan bangun tidur setengah 4. Itu enggak masalah kalau memang tidurnya misalkan sebelum waktu sholat. Jadi tetap masalah Jumatan ini ada syarat wajib, ada syarat sahnya melakukan sholat Jumat.